Halo my friend, my boy, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik semua ya. Ketemu lagi dengan saya Ardi, tentunya di channel kebanggaan saya ini yang menyediakan konten-konten berbeda. Syukur-syukur bisa jadi edukasi plus informasi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas jalur atau jalan atau perjalanan oli-oli pada motor KLX atau merakit ya, kita rombak modifikasi, bisa dikatakan seperti itu. Dan apa fungsinya dirombak dan keuntungan atau kelemahan dari memodifikasi jalur oli ini khususnya untuk mesin motor KLX ya. Untuk KLX sendiri bisa dilihat ini blok tengah ya, tapi yang bagian kanan teman-teman bisa dilihat bentuknya, mereknya Cemco K4. Ini miliknya KLX. Nah, untuk perombakan kita sudah merombak banyak ya, mulai dari menggeser jalur oli, kemudian membuat oil jet yang ini teman-teman ya, ini oil jet, kemudian merubah jalur oli. Ini kalau dealernya tahu ini dimarah kita ini. Nah, ini merakit ya, bisa dikatakan rakit ya, atau modifikasi jalur oli. Nah, untuk oil jet mungkin sudah banyak ya yang nge-review atau yang buat konten ini tentang oil jet ini seperti ini. Ini fungsinya untuk membasahi dinding liner teman-teman, agar dinding dinding liner itu awet, tahan lama, dan kayak batu baterai, sehat, kuat, dan tahan lama. Nah, itu sudah fungsinya. Karena semua orang pasti bisa buat motor yang kencang, tapi tidak semua orang bisa membuat motor tahan lama dan awet. Tuh. Jadi untuk oli-oli ini harus diperhatikan untuk yang mau membuat motor itu tahan lama. Jadi harus sangat diperhatikan. Oil jet sendiri kita sudah rakit seperti ini ya teman-teman, bentuk wujudnya oil jet. Nah, ini jalur oli yang ke atas sudah digeser karena yang lama sudah kemakan ya, kepras, karena ini sudah memiliki diameter kalau nggak salah 74 ya, 74 kalau nggak salah ini kalau disatukan dengan blok kanan. Nah, untuk ini, nah ini yang paling menonjol ini kelihatannya teman-teman. Nah, ini fungsinya sendiri untuk apa, kenapa dibuat sedemikian rupa untuk ke belakang ini, pipa ini. Nah, fungsi dari pipa ini adalah untuk menyedot oli teman-teman. Kok nyedot olinya dari sini, bukannya yang standar bisa? Ya memang benar, tapi fungsinya ini adalah saat kita motor ini digeber ya, digeber keadaan menanjak atau digunakan untuk wheelie atau standing lah. Kan posisi motor kalau standing begini ya teman-teman. Nah, posisinya seperti ini. Nah, fungsinya ini agar tetap bisa menghisap atau menyedot oli. Nah, oli untuk KLX ini kalau nggak salah 1200 atau 1300 gitu lah. Untuk oli yang segitu banyak ya, lumayan banyak sih. Nah, itu mungkin rata dengan ini ya, oli itu rata dengan ini saya rasa. Nah, serata ini. Nah, saat posisi rata memang ini berfungsi dengan baik, yang standar. Nah, saat digunakan untuk kegiatan mendaki atau menanjak, oli itu dia akan lari ke belakang semua. Tidak mungkin 100% juga oli berada di sini. Mungkin 30% atau 40% berada di head, di kop saat mesin ini menyala. Jadi jangan harap mesin olinya segitu kok, jadi aman, olinya masih banyak. Belum tentu, karena keadaan mesin menyala itu oli terbagi kemana-mana, entah yang muncrat ke dinding-dinding sini, entah kemana. Jadi posisi tampungan itu tidak 100% full atau standarnya ya 1300, enggak mungkin, pasti tersisa 700 mili. Jadi harus diperhatikan juga itu. Nah, untuk modifikasinya
dia harus melubangi. Untuk saya sendiri, ini modifikasi saya sendiri. Saya melakukan pengoboran atau pelubangan di sini, kemudian dipasang pipa, kemudian menutup jalur sebelahnya. Untuk yang sebelahnya sendiri dari sisi sini ini tidak dilakukan perombakannya, masih standar. Jadi keunggulannya ini, modifikasi seperti ini tidak melakukan pengelasan. Banyak yang memodifikasi seperti ini, mereka melakukan pengelasan. Jadi untuk saya sendiri tidak melakukan pengelasan, jadi blok tengah ini tetap sehat walafiat tanpa harus dilakukan pengelasan. Kan ada juga mungkin channel-channel yang lain yang membahas tentang oil jet atau pemindahan jalur oli ini. Mereka melakukan pengelasan di sini, teman-teman. Sudah pernah saya lihat, dan teman saya punya juga ada yang begitu. Dia melakukan pengelasan di sini karena dia melakukan pengeboran dari sini tembus sampai di sini, teman-teman. Nah, kemudian lubang ini harus ditutup lagi. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya tidak mau mengambil resiko seperti itu, teman-teman. Kalau saya sendiri, saya lakukan seperti ini. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang mau bikin, jadi bisa ditiru, boleh saja ditiru, tapi harus sangat-sangat diperhatikan ya, teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian saringan. Nah, saringan ini masih tetap berfungsi, jadi motor tetap aman. Saringan ini tetap berfungsi, jadi ini kan memang difungsikan untuk vakum, tapi saringan itu masih bisa tetap digunakan tanpa harus menutupi ini ya, teman-teman. Saringan tetap masih bisa dipakai. Kemudian lubang-lubang ini masih standar. Di sini lakukan pengeleman. Nah, untuk klemnya sendiri, ini ada pemegang ya, teman-teman. Pemegang pipa ini. Nah, ini harus dimodifikasi lagi sedikit. Nah, ini yang dimodifikasi. Ini saya buatkan baru, dibuatkan bautnya yang lebih panjang. Jadi bisa dipasangi plat ya, plat penahan. Untuk yang aslinya sendiri seperti ini. Ini masih aslinya. Dia punya drat. Bisa dilihat dratnya ya, dratnya pendek. Jadi dratnya itu hanya rata dengan aluminium ini. Tidak ada lebihnya. Jadi saya modifikasi, saya perpanjang bautnya, dibuat baru ya, diperpanjang. Ini adalah as penahan persneling ya, per persneling. Nah, ini saya modif lagi, dibuatkan yang lebih panjang agar bisa mengancing ini. Ini harus dikancing karena apa? Ini kan kita menggunakan lem ya. Lem ini bisa sewaktu-waktu lepas karena dia tidak lengket di aluminium ini. Ya, jadi saat mesin menyala gemetar-gemetar begitu ya, bisa rawan lepas juga, jadi bisa menghancurkan motor itu sendiri. Nah, jadi kalau posisi seperti ini, oli tetap bisa kesedot ya, teman-teman. Saat posisi mesin keadaan seperti ini, oli masih tetap bisa tersedot. Karena oli berada di sini, masih tetap bisa. Saringan ini aman karena masih digunakan saringan. Karena saringannya ini berfungsi untuk menahan kotoran-kotoran gram-gram yang ada di sini. Jadi ini wajib, ini fatal jika tidak dipasang karena bisa merusak pompa. Nah, jika pompa ini rusak, oli tidak mampu naik ke atas, teman-teman. Nah, kemudian di sini modifikasi hanya di oil jet. Nah, bisa dilihat teman-teman, oil jetnya. Nah, dia berada di antara jalur-jalur oli ini, teman-teman. Kita melakukan pengeboran di sini. Nah, dirakitkan seperti ini. Fungsinya ini untuk melumasi dinding liner ya. Bisa dilihat seperti ini. Mungkin teman-teman bertanya, apakah nggak nyangkut ini ya di puring ya? Posisinya seperti ini pasti nyangkut ini. Wah, memang benar nyangkut, tapi kita memodifikasinya lagi di puringnya atau di linernya. Nah, di linernya itu seperti ini, teman-teman.
kita melakukan pengefreezan di sini, di freeze. Jadi dia tidak apa ya, tidak bisa standar, jadi harus dicoak, dikorek. Jadi bisa dilakukan dengan cara gerinda, mungkin di remer. Nah, kalau saya sendiri saya freeze. Untuk ini masih aman ya, karena belum memasuki area-area terlarang atau masuk di area ratanya ini ya. Nah, masih di bagian tirus ini, jadi aman untuk ring seher. Untuk posisinya bisa digambarkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia posisinya berada di sini seperti ini teman-teman. Dia nggak nyangkut ya. Nah, untuk dari atas seperti ini masih tetap bisa terpasang, aman, baik. Nah, keunggulannya sendiri di situ, dia bisa membasahi dinding liner karena standarnya KLX ini tidak memiliki pelumasan untuk dinding liner. Jadi ini fungsinya agar ring seher tetap aman, sehat walafiat, tidak terjadi crash di jalan ya. Nah, untuk yang ini kelebihannya bisa menyedot oli saat kondisi menanjak, dan kekurangannya pada saat menurun ya, menurun seperti ini. Nah, posisi menurun seperti ini, oli ini tidak bisa menyedot, tidak mampu menyedot oli yang berada di area sini teman-teman. Jadi itu kelemahannya, dan kelebihannya merubah jalur apa ya, jalur sedotan oli. Ini jalur sedotan oli, karena untuk SE biasanya SE itu memiliki pompa oli di tengah. Jadi posisi se ekstrim mungkin atau sebagaimana mungkin itu dealer sudah memprediksi atau mengira-ngira agar tidak terjadi kerusakan pada motor. Jadi oli untuk mesin SE sendiri biasanya pompa olinya ya, pompa oli berada di tengah, karena untuk posisi seperti ini menurun dia masih tetap dapat menyedot, sedangkan untuk menanjak juga masih bisa. Nah, kalau ini untuk rakitan ini kelemahannya pada saat menurun, dia tidak mampu menyedot. Nah, mungkin sampai sini teman-teman sudah tahu fungsi dari oil jet dan cara merakit jalur sedot olinya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini, bisa bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan jikalau ada salah-salah penyampaian, mungkin ada teman-teman yang lebih tahu, lebih paham, bisa memprotes di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.